kita kembali ke Jakarta untuk menghadiri acara lamaran Ade bersama ceweknya Lydia. Dan berakhirlah petualangan kita di Makassar. Gua gak nyangka men, berakhir dengan happy ending. Dengan pertunangan Ade juga men. Gue bahagia banget buat dia. Dewasa gila men, tunangan men. Gue kira dia cuma soundman yang benci jalan-jalan. Sekarang gue tahu men, kenapa dia selalu tired dan want to go home. Karena di rumahnya sudah ada yang nunggu. Cie gitu. Dia tunangan. Aku buat merasa keren banget. Harta karun Makassar adalah cinta men. Wow. Aku keren karena Indonesia keren. Aku keren karena Indonesia keren. Aku keren karena aku orang Indonesia. Dan Indonesia itu emang keren. Makanya ku juga keren. Di sana panas.
Ini Makassar, men. Salah satu kota terbesar di Indonesia. Dulu sempat disebut ujung pandang. Karena merupakan kota di mana lo bisa memandang bagian paling ujung Indonesia. Katanya sih gitu. Katanya, Makassar ada di pesisir pantai, men. Kalau lo mau cari tempat romantis, ya ke sini. Semangat romantisnya pun terlihat di gaya hidup anak-anak muda Makassar yang mencintai kotanya. Dan gue kesini untuk mencari benda yang sangat romantis. Apakah itu? Kenapa lu, Dek? Cincin tunangan gue kayaknya hilang deh. Hah? Gue belinya di Makassar lagi, gimana ya? Oh ya udah, let's go to Makassar. Vacation lah dulu, ikut gua jalan-jalan ke tempat asik. Kita mau kemana kata orang bertanya. Kita mau jalan-jalan men, yeah. Jalan-jalan, yeah. Jalan-jalan, 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 jalan-jalan men. Dalam perjalanan gue ke Makassar, misi gue adalah untuk mencari cincin romantis sejagat raya untuk mengganti cincin tunangan Ade yang hilang. Kasihan men Ade, dia sangat shock. Setelah sampai di Makassar, gue bahagia banget, tapi Ade. Dan sekarang saatnya kita menjelajahi kotanya Riri Riza. Oke, hari ini kita ditemenin sama Aziz. Dia anaknya Aziz. Asik dong. Jalan-jalan men. Hari ini kita mau ke pelabuhan tradisional Pautere. Di situ kita pengen cari cincin paling romantis sejagat raya supaya Ade bahagia. Be happy bro, life is good. Don't worry, be happy. Jadi filosofi daerah tempat ini, kan daerah ini namanya daerah Pautere. Itu bahasa asli Makassar, artinya adalah mengembalikan. Jadi filosofinya adalah orang-orang daerah sini tuh pergi dan berharap untuk kembali. Gitu. Bener kan? Ya, betul. Elo banget bro, elo pergi untuk kembali. Anyway, kenapa Makassar itu romantis? Itu ada ceritanya. Kalau Shakespeare bikin ceritanya Romeo and Juliet, Makassar bukan cuma cerita. Apa tuh? Jadi memang ada kisah nyata yang menceritakan tentang hubungan percintaan salah satu pahlawan di Makassar yang akhirnya berujung tragis, hampir sama persis dengan ceritanya Romeo and Juliet. Jadi Makassar tuh dikenal salah satu pahlawannya namanya Datu Museng. Datu Museng ini punya pasangan namanya tuh Maipa Diapati. Nah, jadi ceritanya si Maipa Diapati ini berasal dari keluarga kerajaan gitu men. Jadi nggak boleh sama Datu Museng, mereka dipisahkan gitu. Si Datu Museng disuruh pergi berperang, terus saking sedihnya si Maipa Diapati menenggelamkan dirinya di lautan. Wow, galau. Terus pas Datu Museng tahu Maipa Diapati bunuh diri, dia akhirnya terjun juga ke laut. Double galau. Dan mereka bersemayam di lautan bersama. Salah satu versi ceritanya sih begitu. Dan itulah kenapa Makassar romantis. Wow, ternyata pelabuhan ini isinya kapal pinisi semua men. Kapal-kapal terpecahnya Indonesia men. Ini pertama kali gue ngeliat pinisi di depan mata gue. Wow, ini gede banget. Ini perahu gede banget. Katanya dulu perahu ini kayak ini bentuk perahu paling awal di Sulawesi. Iya nggak sih? Ya kurang lebih seperti itu kayak versi 1.0-nya gitu. Dan pertama kali perahu ini disahkan gitu, langsung berlayar ke Afrika, men. Jadi mungkin mereka ketemu cincin di sana terus kayak membawa balik ke sini, bawa kultur mereka ke sini, kultur Afrika ke balik lagi ke Sulawesi dan membuat cincin romantis sejagat raya. Naik ke kapal ini rasanya kayak lo ada di atas warisan Nusantara, men. Kapal ini pasti sejarahnya keren banget. Gue yakin mereka pasti pernah ketemu harta karun. Bapak, pernah ketemu harta karun nggak? Pernah ketemu harta karun nggak? Tidak pernah. Pernah ketemu cincin romantis nggak? Jarang. Bapak romantis nggak? Sial, ternyata di sini nggak ada cincin, men. Tapi gue penasaran, kapal ini umurnya berapa ya? 30 tahun. Wow, dia lebih tua dari gua kapalnya. Berarti dia bijak banget. Ini biar dia kuat sama ombak sama air laut gimana sih caranya Pak? Tutup kapal. Jadi salah satu jenis kayu yang dibuat kapal itu kayu ulin dan biar jadi semakin dia kena air laut semakin rapat ininya. Iya. Kan dia aja nggak pakai paku besi biasanya, pakai kayu itu, masak gitu. Iya.
Men, kayak pelatih di sini mereka tuh arif banget dalam perkayuan. Mereka kayak tahu banget kayu yang kuat mana, yang kuat, yang nggak kuat yang mana. Ini kayak kayu ini udah selama 30 tahun gitu tetap kuat gitu. Selama 30 tahun tetap bisa berlayar dalam lautan cinta. Asik. Ayo semangat deh. Jalan-jalan men. Gimana dek? Jangan tempat ini dek. Lo menemukan harta karun lo nggak di sini dek? Tampaknya dia masih sedih. Kayak gue tahu gue harus bawa dia kemana. Kita bawa dia ke Studio Makassar. Ini adalah indoor theme park yang dibuat sama stasiun TV. Jadi semua wahana di sini ada hubungannya sama acara TV cuy. Setiap zona punya tema-tema tersendiri, jadi lo serasa masuk ke dalam dunia-dunia lain. Jadi Trans Studio itu super gede banget men. Jadi jangan khawatir, pasti lo gak akan bosen seharian di sini men. Dan yang keren di Trans Studio, kayak mainannya super banyak banget bro. Wow. Dari yang untuk anak-anak sampai untuk dewasa, sampai mainan yang super fun kayak gini men. Menurut gue kayak di konsep banget gitu men. Tips untuk menikmati theme park, jangan galau. Apalagi kalau lagi sama teman-teman. Soalnya kalau lo fokus sama kesedihan lo menutup diri akan keceriaan yang ingin masuk diri lo. Dan lebih buruknya lagi, kesedihan lo bisa membuat teman-teman di sekitar lo jadi ikut gak enjoy man. Jadi kalau di theme park sudah kewajiban lo untuk have fun. Wah. Ade mana ya? Ayo mana yuk. Let's go to next ride. Sepertinya kepecahan gue tidak berhasil membuat Ade berceria. Gue ajak dia naik semua wahana berbeda-beda, tapi emosi dia tetap sama. Dimana gue merasakan kebahagiaan sejati, dia merasakan hampa. Ini saatnya gue memberi wejangan kepada Ade tentang kehidupan. By the way, ini baju simpati lo. Wangi. Hidup itu kayak roller coaster men. Kadang kita naik terus gak tahu kapan turun. Tapi kapan kita turun lagi. Habis itu belok lagi. Wow. Habis. Hidup itu cuma sebentar. Seperti roller coaster. Pas sudah kelar, kayak lo regret lo pengen lagi. Kita harus cabut dan ngantri lagi untuk kehidupan selanjutnya. Kalau lo percaya reinkarnasi. Oh shit, dia men. Ini susah banget. Dan hidup memang susah men. Berliku-liku. Kadang-kadang lo gak tahu harus kemana. Tapi satu hal yang lo harus ingat. Kemanapun lo berputar, itu kesempatan lo untuk bercermin. Bahkan dalam hidup, kita sering merasa kita akan sesat. Sehingga kita sedih. Tapi kita harus ingat bahwa jalan-jalan men. Yang membuat kita sedih itu rasa takutnya. Jadi kuncinya, betapa tingginya pun kita nggak boleh takut. Karena it's all in the mind. Hidup juga kayak giant swing. Kadang kita dilontarkan ke atas dan dilontarkan ke bawah. Tapi itu cuma masalah persepsi doang. Makanya kalau kita terus memanjakan rasa takut kita, dia tidak akan pergi men. Kita akan terus dibawa berputar. Padahal sebenarnya kita tinggal gawe jeplong aja men. Tapi Ade tetap saya tidak bahagia men. Akhirnya gue harus bawa Ade nonton pertunjukan teater Bollywood. Karena itu kesukaannya dia. Dan wow men, Trans Studio emang gak nanggung-nanggung bikin pertunjukannya. Gak rugi men nontonnya. Tapi gue di sini bukan untuk nonton, tapi untuk mencari cincin paling romantis sejagat raya alam semesta ini. Jalan-jalan men. Saya kesini punya misi. Saya mencari cincin paling romantis sejagat raya. Apa tuh? Gak tahu, makanya saya nanya. Ada nggak yang tahu gitu? Soalnya teman saya Ade, sama Ade ini dia mau tunangan tapi dia kayak galau gitu, kayak cincinnya hilang. Men, gak ada yang tahu tentang cincin men. Semuanya malah ngajak goyang sesar.
Tampaknya gue kayak masih gagal gitu deh untuk membuat hati Ade lebih ceria. Makanya gue mau ngajak dia ke tempat yang gaul. Dan tentu saja tempat yang paling asik untuk bergaul adalah Pantai Losari. Tapi gue salut men sama mereka. Di tempat rekreasi aja mereka nggak lupa sama pahlawan mereka. Di sini ada si Isu Pandebu Masabai, Arung Palaka, Sutaraja, Arung Palala, Sindrang, Lanto Pasewang, Ranguromon, Laman Dukeleng, Jenderal Muhammad Yusuf, Majid Matalata, Kareng Patingaloang, Amanagapa, dan tentu saja jagoan kita, Sultan Hasanuddin. By the way itu masjid di atas air men, masjid ngapung, Masjid Amirul Mukminin. Cool ya. Oke, let's go ke tempat gaul. Kata Aziz, selain Pantai Losari, ada tempat gaul lain men. Dan kita harus cepet-cepet ke sana, soalnya hari semakin suram. Seperti isi hati Ade yang udah mulai ragu-ragu apakah kita bisa menemukan cincin buat tunangannya. Selamat datang di Fort Rotterdam, sebuah benteng zaman Belanda yang dijadikan museum yang isinya sejarah Makassar men. Dan kini juga bisa dipakai anak-anak muda untuk mengadakan acara gauls. Nanti mana anak-anak muda katanya berkumpul kalau sore-sore gitu. Oh, anak-anak muda di sini berkumpulnya di museum bro. Iya men, Sadis. gila. Dan juga tahu mereka kayak tempat ini dijadiin ini venue buat festival penulis internasional di sini. Wow. Ini banyak penulis dong yang main di sini. Tapi menurut gua aspek terdekerendes dari museum ini adalah jadi men, bentuk museum ini itu tuh bentuk kura-kura. Sekarang lihat bentuknya kalau ada Google Maps lo kayak ya udah cari aja museum ini. Terus kayak lihat dari Google Maps bentuknya kayak punya apa enggak. Kalau enggak ya kayak gue sotoy. Oh enggak, gue enggak sotoy. Yang ngasih tahu gue kita pukulin. Ngasih tahu gue Aziz. Enggak lah, I love Aziz. Men, ini tuh kalau lihat dari strukturnya, ini tuh bagian dari kepala penyu bentukannya. Terus jadi dulu tuh katanya di ujung sini zaman dulu banget gitulah, zaman masih perang gitu, kita bisa kayak neropong kayak musuh kita gitu. Habis itu kayak bisa dibom dari jauh gitu. Airstrike. Mungkin kayak gitu, tapi dulu nggak ada airstrike. Jadi Aziz membawa gue masuk ke dalam museum ini. Soalnya siapa tahu di antara benda-benda bersejarah super keren ini kayak baju-baju sunat wanita dan benda-benda pelaminan ada petunjuk tentang cincin romantis buat Ade. Dan ternyata benar, ini cincin men. Kita ada di jalan yang benar. Ade, It's okay bro, we're getting close. We're gonna find that ring. We are lock of the rings. jalan-jalan men. Senja telah tiba, hari akan menutup. Dan gila men, Makassar di sore hari ternyata indah juga men. Keren men. Dan gue yakin besok kita akan menemukan cincin buat Ade.